hadir untuk mengaktifkan fitur kamera dan menonaktifkan fitur mikrofonnya. Karena acara kita pada sore hari ini akan segera dimulai. Sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Kak Muhammad Habib Alfin Rahman, APMM, selaku Ketua Umum KPM UNJ, Kak Nabila Salsabil Ananti, APMM, selaku pembicara, dan para kakak mentor yang kami banggakan. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya, kita masih bisa beraktivitas dengan baik pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat datang pada acara Sekolah Mentor 3. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara kita pada sore hari ini, yaitu Sekolah Mentor 3 dengan topik Teknik Analisis dan Representasi Data. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan dan pembacaan doa, ada dokumentasi awal, perkenalan dan pembacaan CV moderator, perkenalan dan pembacaan CV pembicara, pemaparan materi, sesi tanya jawab dan diskusi, pembacaan kesimpulan, penyerahan sertifikat pembicara dan moderator, dokumentasi akhir, dan penutupan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan dokumentasi awal terlebih dahulu. Kepada kakak yang bertugas, kami persilahkan. Atau mungkin kepada para peserta boleh untuk on cam terlebih dahulu untuk melaksanakan sesi dokumentasi. Mungkin dihimbau lagi untuk para peserta untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat Zoom. Untuk kakak abang mentor APMM yang sekiranya berkenan untuk open cam, boleh open cam ya kak. Ditunggu sampai 15.40 ya untuk open cam. Izin hitung mundur ya untuk dokumentasi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kakak yang bertugas yang telah membantu jalannya dokumentasi awal kita pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti. Namun kali ini bukan saya yang membantu, tapi ada kakak moderator yang keren banget nih. Namun sebelum itu, saya akan membacakan CV moderator kita pada hari ini. Pada kakak operator, boleh tolong ditampilkan CV moderator kita? Oke, moderator kita pada sore hari ini, yaitu adalah Kak Syakira Alzena. Kak Syakira merupakan mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi yang berkomitmen untuk memadukan teori dan praktik dalam menciptakan proses pembelajaran yang inovatif dan efektif. Kak Syakira memiliki kemampuan analisis, komunikasi, dan adaptasi yang baik, serta pengalaman dalam organisasi yang membentuk keterampilan dan kepemimpinan dan kerjasama tim. Selanjutnya ada pendidikan. Kak Syakira menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta di jurusan S1 Pendidikan Ekonomi dengan konsentrasi di ekonomi mikro, ekonomi makro,
matematika, dan statistika ekonomi dan bisnis. Selanjutnya ada pengalaman kerja. Kak Syakira pernah menjadi pustakawan, yaitu mengelola perpustakaan di SMP selama 2 tahun, yaitu menyortir novel dan buku pelajaran serta memasukkan data buku dan di situs web sekolah. Selain itu ada tenaga pengajar, yaitu menjadi guru privat untuk mengajar anak jenjang SMP, dengan pengajaran yang berfokus pada matematika dan bahasa Indonesia. Selain itu ada pengalaman organisasi yang Kak Syakira alami, yaitu pertama ada pengurus organisasi kelompok peneliti muda UNJ 2025 yang sedang berjalan hingga saat ini sebagai staf di divisi P2P dan memegang program kerja P3KPM. Selain itu sebagai sekretaris acara Bukber KPM 2025 dan sebagai sekretaris di program kerja Expo 2025. Selain itu, Kak Syakira pernah menjadi kelompok karya ilmiah remaja sebagai wakil ketua. Selain itu ada marching band dan organisasi rohani Islam. Tak, tak kalah ada prestasi juga yang Kak Syakira dapatkan, yaitu sebagai finalis opsi 2023 dengan judul karya ilmiah 14 warisan budaya baru Jakarta yang dapat memperkuat karakter bangsa di generasi Z. Ada juga bahasa dan skill yang Kak Syakira tekuni, yaitu ada bahasa Indonesia sebagai bahasa asli dan bahasa Inggris. Hard skill-nya yaitu Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Canva, dan video editing. Selain itu ada soft skills, yaitu komunikasi, problem solving, kreativitas, manajemen waktu, dan teamwork. Wah, keren banget nih Kak Syakira dengan pengalaman dan skill-skillnya yang luar biasa. Oke, mungkin langsung saja kita panggilkan moderator kita pada acara hari ini. Kepada Kak Syakira, apakah sudah terhubung? Sudah Kak Farid. Oke, gimana nih kabarnya Kak? Baik, baik banget. Kak Farid, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Wah, keren banget. Mungkin langsung aja aku tanya kepada Kak Syakira dari 1 sampai 10, apakah sudah siap untuk membantu acara kita pada sore hari ini? 100 sudah siap banget Kak Farid. Wah, oke, keren banget ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Kak Syakira selaku moderator untuk memandu Sekolah Mentor 3 dengan topik teknik analisis dan representasi data. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Farid selaku MC yang telah membuka acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saya ucapkan kepada kakak abang mentor APMM. Terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Sekolah Mentor 3 pada sore hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik yang tentunya juga sangat penting untuk kita ketahui. Nah, di mana topik kita adalah teknik analisis dan representasi data. Sebelum kita memulai acara hari ini, mungkin boleh nih kepada kakak operator untuk menampilkan CV pembicara kita. Baik, pembicara kita pada sore hari ini adalah Kanabila Sasabil Ananti, yang dimana Kanabila ini merupakan mahasiswa berprestasi di jurusan pendidikan matematika. Kanabila ini adalah pribadi yang penuh semangat, selalu fokus pada tujuan. Kanabila juga tertarik di bidang penelitian, pendidikan, serta memiliki upaya untuk memajukan pendidikan di Indonesia menjadi semakin baik lagi. Lalu, Kanabila juga memiliki banyak pengalaman pekerjaan, yang dimana pertama adalah menjadi fasilitator Ekskul di SMA 56 Jakarta pada tahun 2024 sampai tahun sekarang. Lalu Kanabila juga bergabung di Casio Education sebagai internship pada Januari 2024 sampai sekarang. Lalu Kanabila juga menjadi fasilitator Ekskul di SMA N34 Jakarta dari tahun 2023 sampai sekarang. Lalu selanjutnya ini ada pendidikan Kanabila, yang dimana Kanabila ini sekarang sedang mengenyam pendidikan di UNJ pada program studi pendidikan matematika. Lalu lanjut ke pengalaman organisasi Kanabila nih teman-teman. Kanabila ini menjadi
Kepala Divisi P2EK di KPM UNJ pada tahun 2024. Lalu, Kak Nabila juga bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa Pendidikan Matematika sebagai sekretaris dari Januari 2024 sampai Desember 2024. Lalu, Kak Nabila juga bergabung di Departemen Keputrian di Lembaga Dakwah Ulul Albab di Januari 2022 sampai Desember 2022. Nah, selanjutnya ini ada penghargaan dan kompetisi yang Kak Nabila raih, yang dimana bisa dilihat ada banyak sekali kakak semua. Di sini saya izin untuk membacakan beberapa saja, yang dimana pertama, Kak Nabila mendapat penghargaan di tahun 2024 sebagai mahasiswa berprestasi, ketiga, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di UNJ. Lalu, Kak Nabila juga mendapat juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Pekan Raya Pendidikan Universitas Tanjung Pura di tahun 2023. Lalu Kak Nabila juga mendapat penghargaan di tahun 2023 sebagai pemegang 4 hak kekayaan intelektual. Lalu yang terakhir saya bacakan mendapat penghargaan di tahun 2023 sebagai Student Award Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di UINJ. Dan masih banyak lagi penghargaan dan prestasi yang Kak Nabila raih. Baik, terima kasih Kakak Operator. Sekian perkenalan singkat yang dapat saya sampaikan. Kalau kita lihat dari latar belakang dan pendidikan Kak Nabila, sudah sangat berpengalaman kakak-kakak semua. Jadi memang sangat sesuai dengan topik pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu teknik analisis dan representasi data. Baik, langsung saja. Halo Kak Nabila, apakah sudah terhubungkah di ruang Zoom? Halo, suara aku masuk? Masuk banget, Kak. Bagaimana nih, Kak, kabarnya di sore hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Sakira gimana kabarnya? Aku juga baik banget, Kak. Alhamdulillah. Jadi gimana nih, Kak? Apakah sudah siap untuk menjadi pemateri di Sekolah Mentor 3? Dan mungkin ratingnya berapa, Kak? Ratingnya 1000 kali ya untuk hari ini. Karena ditemani moderator yang kece banget nih. Alhamdulillah. Baik, mungkin karena Kak Nabila sudah siap untuk menjadi pembicara, Kakak Mentor APMM juga sekalian pastinya harus siap nih untuk memperhatikan pemaparan dari Kak Nabila. Jangan lupa juga ya Kak untuk mempersiapkan catatan dan pertanyaannya. Baik, langsung saja kepada Kak Nabila, waktu tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Syakira atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya di sini aku mau sedikit infoin ya kalau aku pakai dua device. Jadi di sini untuk menampilkan wajah dan satu lagi untuk menampilkan suara karena nggak bisa nih laptopnya. Semoga nggak jadi penghalang ya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai untuk pembahasan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kembali, nama aku Nabila. Di sini aku akan mempresentasikan sedikit mengenai analisis dan representasi data. Oke, ngomongin tentang data, data itu adalah hal yang cukup krusial dan fundamental ya teman-teman dalam penelitian. Penelitian itu nggak jauh-jauh dari mengolah data, menganalisis data, sampai akhirnya kita mendapatkan kesimpulan dari data yang kita peroleh. Dan sejatinya penelitian itu sebenarnya adalah mencari data, kemudian merepresentasikannya sehingga kita tahu nih apa makna dari setiap data yang kita peroleh. Nah, makanya teknik analisis dan representasi data ini menjadi suatu hal yang cukup penting dan cukup krusial dalam hal penelitian kalian. Oleh karena itu, bagi kakak-kakak mentor, silakan disimak dengan baik materinya, karena nantinya juga akan ada contoh dan juga studi kasus dari setiap teknik analisis data. Oke, boleh di next. Oke, ngomongin tentang data, teknik analisis data itu ada beberapa kata yang di dalamnya. Ada teknik, ada analisis, dan ada data. Analisis sendiri secara pengertian itu merupakan maknanya adalah analisa atau pemisahan atau pemeriksaan yang akurat dan teliti. Ini menurut Eccles dan Sadley pada tahun 2000. Dengan demikian, analisis data itu dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk menganalisa, untuk melakukan pemisahan, atau untuk melakukan pemeriksaan yang akurat. Atau dengan kata lain, teknik analisis data itu dapat dilakukan dengan melakukan pembahasan dan memahami isi data, sehingga kita dapat menemukan makna di balik data tersebut. Kemudian setelah kita memahami datanya, kita akan membuat rumusan kesimpulan dari keseluruhan data dalam sebuah penelitian. Boleh di next.
Itu tadi pengertian tentang teknik analisis data. Nah, sebenarnya teknik analisis data ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis, teman-teman. Ada dua jenis. Yang pertama itu ada analisis data secara kualitatif dan juga kuantitatif. Karena, kenapa dia terbagi menjadi dua? Karena jenis penelitian itu ada yang berkata, ahli berkata bahwa jenis penelitian itu terbagi menjadi dua. Ada juga ahli yang mengatakan bahwa jenis penelitian terbagi menjadi tiga. Yang mengatakan kalau jenis penelitian itu dua, terbagi menjadi kualitatif dan kuantitatif. Kalau tiga, itu ada yang menambahkan dengan penelitian pengembangan atau R&D. Nah, di sini aku coba menjelaskan teknik analisis data secara kualitatif dan kuantitatif. Kenapa dia berbeda teknik analisis datanya? Karena kita ketika mengumpulkan data dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif pastinya beda kan teman-teman. Makanya ketika menganalisisnya juga pasti akan ada perbedaan. Nah, perbedaannya terletak di mana? Letak dari perbedaan antara teknik analisis data secara kualitatif dan kuantitatif itu terletak pada langkah-langkahnya. Jadi kalau di kualitatif, itu seperti yang dikatakan oleh Mills dan Huberman, bahwa analisis data secara penelitian kualitatif itu dimulai dari mereduksi data, kemudian dilanjutkan dengan menyajikan data, kemudian memverifikasikan data untuk menarik kesimpulan. Jadi sebenarnya ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa teknik analisis data secara kualitatif itu memiliki berbagai jenis gitu ya. Dan ini kita coba pakai yang pendapat dari Mills dan Huberman bahwa terbagi menjadi tiga tadi, yaitu mereduksi, kemudian menyajikan, dan yang terakhir memverifikasi sampai akhirnya dapat menarik kesimpulan. Nah, sementara itu, kalau penelitian kuantitatif karena dia datanya itu lebih ke data-data statistik gitu ya, data-data yang berupa angka. Kalau kualitatif itu kan biasanya datanya berupa deskripsi ya, bisa dari hasil wawancara, kemudian dari hasil studi literatur atau studi pustaka. Kalau kuantitatif biasanya itu data yang diperoleh berbentuk hasil kuesioner gitu ya, bisa berupa angka dan lain sebagainya. Dan cara menganalisisnya juga pasti ada perbedaan. Kalau dari analisis data kuantitatif, caranya itu adalah yang pertama mengelompokkan datanya terlebih dahulu. Jadi kalau di kualitatif dimulai dengan reduksi data, kalau di kuantitatif dimulai dengan mengelompokkan data. Kita kelompokkan datanya dulu nih, sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kelompok yang sudah ditentukan masing-masing. Kemudian setelah mengelompokkan, ada mentabulasi data, menyajikan data, dan selanjutnya adalah melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Karena penelitian kuantitatif itu kan tujuan utamanya adalah untuk membuktikan hipotesis ya teman-teman. Kalau di kualitatif nggak ada hipotesisnya, kalau di kuantitatif ada hipotesisnya. Dan di kuantitatif tujuan utamanya adalah untuk menguji hipotesis. Makanya di sini perhitungan yang nantinya dilakukan di analisis data tujuannya adalah untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Seperti itu. Boleh di next? Nah, ini pembahasan secara jelasnya dari setiap langkah-langkah tadi. Di sini ada analisis data kualitatif. Yang pertama dimulai dengan mereduksi data. Itu apa? Panitia ya? Bukan, jadi gue jadi mentor di KPM. Dari katanya mereduksi, teman-teman mungkin Peneliti muda. tanya Tadi juga. kan Bang Teguh juga sebenarnya anak KPM itu. Kalau reduksi biasanya ada pengurangan, penghilangan, atau sesuatu yang dikurangi gitu. Nah, sesuai dengan Iya, mesin murni. 20. reduksi itu merupakan proses untuk melakukan pelatihan awal terhadap data yang dihasilkan dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan fokus penelitian. Jadi kalau di penelitian kualitatif, kita punya fokus penelitian. Fokusnya ini mau kemana penelitiannya? Apakah hanya ingin mengetahui analisis saja atau ingin mengetahui perspektif dari responden atau seperti apa? Nah, itu kita tentukan dulu fokus penelitiannya. Nah, nanti ketika sudah mendapatkan data dari teknik pengumpulan data, bisa dengan wawancara, bisa dengan studi pustaka, dan lain sebagainya, kita kumpulkan data-data yang sudah terkumpul itu, kita reduksikan. Kita pilah-pilah mana yang sekiranya data ini yang penting, mana datanya yang kurang penting. Dan ketika mereduksi data, kalian juga harus memahami bahwa ketika kalian menemukan data yang sekiranya tidak penting atau tidak sesuai dengan fokus penelitian kalian, itu kalian jangan langsung buang, tapi dipisahin dulu aja. Karena kemungkinan bisa jadi gitu ya, kalian akan membutuhkan data tersebut di tahap selanjutnya gitu. Jadi jangan langsung dibuang. Jadi reduksi itu bukan membuang data ya, lebih ke memilah, kemudian mengurangi datanya, dan disimpan gitu data yang emang sekiranya kurang penting. Karena nantinya kita akan pakai data yang penting-penting aja kan. Tapi jangan langsung dibuang juga yang gak pentingnya sebagai arsip gitu. Nah,
Secara singkatnya, reduksi data itu berarti mengurangi data yang tidak penting. Jadi, reduksi data setelah kalian mengumpulkan data nih, mengumpulkan data dari responden, mengumpulkan data dari berbagai literatur, direduksi, dicari dulu hal-hal yang pentingnya. Setelah ketahuan nih hal pentingnya ternyata yang ini, kalian akan memisahkan hal yang penting dan yang tidak pentingnya. Yang penting akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu menyajikan data, dan yang tidak penting bisa kalian arsipkan. Kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah datanya tereduksi, setelah kalian punya data-data yang penting-penting aja, yang sesuai sama tujuan dan fokus penelitian kalian, selanjutnya kalian perlu menyajikan datanya. Nah, proses penyajian data itu dapat dilakukan dengan menyajikan informasi secara sistematik kepada pembaca. Jadi kalau penelitian kualitatif itu kan biasanya berupa deskripsi ya, berupa kalimat-kalimat yang panjang gitu, berupa perkataan narasumber, berupa hasil dari tinjauan pustaka atau studi literatur, itu kan cukup kompleks gitu ya pembahasannya. Nah, di sini di penyajian data, kalian bisa sajikan data-data yang telah kalian peroleh itu ke dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu misalnya bisa dibikin dalam bentuk grafik, bisa dibikin dalam bentuk gambar, bagan, tabel, matriks, dan sebagainya. Jadi tujuannya ketika menyajikan data secara kualitatif ini supaya pembacanya tuh lebih mudah memahami datanya itu, akan lebih mudah dibaca dan akan lebih enak gitu ya mendapatkan informasinya ketika datanya itu disajikan bisa dalam bentuk hal-hal tadi seperti gambar, grafik, bagan, tabel, matriks, dan semacamnya. Nah, setelah datanya disajikan, sudah dibikin nih, data-datanya udah dibikin tabel, misalnya tabel hasil wawancara gitu ya, atau grafik hasil apa gitu. Setelah itu kalian bisa masuk ke proses selanjutnya, yaitu penarikan kesimpulan, verifikasi dan menarik kesimpulan. Nah, di verifikasi ini, kalian melakukan cross-check kembali. Verifikasi, kalian bisa melakukan reduksi data, kalian telah lagi di reduksi datanya sudah benar atau belum, di penyajian datanya sudah benar atau belum, kedua proses tadi sudah sinkron atau belum, nah itu kalian di verifikasi lagi di tahap yang ketiga. Dan verifikasi juga bisa termasuk hal-hal kayak misalnya kalian memverifikasi dengan menggunakan metode member check atau triangulasi data, itu yang biasanya digunakan gitu ya. Triangulasi data kalian bisa selain data yang sudah diperoleh di pengumpulan data, kalian melakukan triangulasi lagi, misalnya dengan triangulasi sumber atau triangulasi lainnya. Nah, itu bisa disesuaikan dengan penelitian kalian. Nah, setelah diverifikasi, ternyata data yang diperoleh itu sudah benar, reduksinya sudah benar, penyajian datanya juga sudah benar, maka kalian bisa melakukan penarikan kesimpulan dari data yang sudah kalian analisis tadi di dua proses sebelumnya, yaitu direduksi dan juga penyajian data. Dari reduksi, penyajian, dan juga hasil verifikasi dibuat kesimpulannya. Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut, kalian bisa merumuskan apa yang menjadi fokus penelitiannya. Jadi kesimpulannya itu, kesimpulan dari hasil penelitian dari analisis data kalian, hasilnya pasti nanti akan fokus pada penelitian yang sudah direncanakan sebelumnya. Gitu. Nah, jadi proses menarik kesimpulan ini bisa dikatakan sebagai interpretasi dari hasil temuan dalam penelitian. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada contohnya, contoh dari analisis data secara kualitatif. Ini punyanya Kak Wisnu yang APMM tahun kemarin ya. Izin ya Kak Wisnu, kalau ada Kak Wisnu di Zoom, di sini kita ambil sebagai contoh karena cukup bagus ya untuk teknik analisis datanya. Di sini judulnya adalah analisis faktor yang mempengaruhi pengetahuan generasi muda pada budaya Betawi Rebana Ketimpring di Kecamatan Cakung. Nah, dari judulnya sudah pasti ya, ini penelitian jenisnya kualitatif, karena dimulai dari kata analisis. Yang dianalisis di sini adalah faktor yang mempengaruhi pengetahuan generasi muda. Terhadap apa? Terhadap budaya Betawi Rebana Ketimpring. Nah, untuk menganalisis datanya, pasti Kak Wisnu ini melakukan pengumpulan data dulu kan teman-teman. Di sini dia melakukan pengumpulan data secara wawancara. Jadi dia mewawancara beberapa generasi muda gitu ya yang mengetahui atau generasi muda yang sekiranya berhubungan gitu ya dari kriteria-kriteria yang telah dia tetapkan. Kemudian dia wawancara dengan beberapa pertanyaan dan juga indikator pertanyaannya. Kemudian dihasilkan jawaban seperti yang ada pada tabel ini. Jadi di sini ada pertanyaannya. Nih, kalian kalau misalnya bikin analisis data, kalian bisa bikin tabel yang seperti ini.
Ya, bikin tabel yang seperti ini, di mana tabelnya itu yang pertama kalian bikin dulu indikator yang ditanyakan. Indikatornya apa? Di sini indikatornya tentang pengertian budaya Betawi. Pertanyaan wawancaranya itu tentang apa yang Anda ketahui tentang budaya Betawi. Nah, respondennya ini karena ada, kalau nggak salah ada 5 responden. Nah, 5 responden ini ditanyakan pertanyaan yang sama, dan pastinya mereka memiliki jawaban yang berbeda kan. Jadi kalian masukkan jawaban dari masing-masing respondennya. Responden A menjawabnya apa? Responden B apa, responden C apa. Nah, setelah kalian menuliskan jawabannya, kalian bisa langsung masuk ke tahap analisis data yang pertama, yaitu dengan melakukan reduksi data. Reduksinya dari hasil jawaban, kalian reduksi hal apa yang penting di jawaban tersebut. Misalnya di sini dari jawaban responden yang pertama, dia mengatakan kalau budaya Betawi itu ya budaya orang Betawi, orang Jakarta gitu kan. Nah, berarti hasil reduksinya bisa diambil kesimpulan gitu ya, bisa ditarik hal pentingnya adalah budaya Betawi adalah budaya khas orang Betawi di Jakarta, kayak gitu. Jadi proses reduksi ini adalah proses mencari hal penting dari hasil jawaban atau dari hasil data yang diperoleh, kayak gitu. Nah, setelah reduksi, tahap selanjutnya kan ada menyajikan data ya. Menyajikan datanya di sini secara tidak langsung dia membuat penyajian data secara tabel. Di sini Kak Wisnu membuat tabel hasil wawancara. Ini juga termasuk dari penyajian data secara penulisannya dengan menggunakan tabel. Nah, setelah menyajikan data, Kak Wisnu juga membuat kesimpulan. Dari jawaban reduksi, dia membuat kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini berdasarkan jawaban dari kelima responden yang dia wawancarai. Di sini setiap orang kan punya jawaban yang berbeda-beda ya, punya pendapat yang beda-beda. Dari hasil reduksi kelima jawaban responden tersebut, dibuat kesimpulannya. Apa yang sebenarnya responden, apa yang sebenarnya menjadi hal penting yang dikatakan oleh responden terkait dengan pernyataan dan juga indikator yang ditanyakan. Jadi untuk indikator pengertian budaya Betawi, di sini Kak Wisnu membuat kesimpulannya bahwa pemahaman generasi muda terhadap budaya Betawi di Jakarta bervariasi dan sebagainya dan seterusnya. Gitu. Jadi ini contoh dari teknik menganalisis data secara kualitatif. Nah, selain itu tadi kan ada ketika kalian membuat kesimpulan ada juga memverifikasi data. Nah, di sini Kak Wisnu melakukan verifikasi data dengan 3 langkah. Yang pertama, member check, kemudian triangulasi, dan juga catatan lapangan. Di member check ini, setelah melakukan wawancara, Kak Wisnu tuh melakukan pengkajian gitu. Apakah jawaban yang dijawab sama respondennya dengan yang ditulis Kak Wisnu itu sama? Nah, itu di member check. Kemudian triangulasi itu dengan mewawancarai lagi di luar responden. Kan di sini respondennya ada 5 ya, generasi muda semua, generasi muda yang memenuhi kriteria wawancara atau kriteria penelitian. Nah, dia melakukan triangulasi dengan mewawancarai lagi, tapi di luar 5 responden tadi, yaitu mewawancarai, apa ya, aku lupa sih. Pokoknya mewawancarai ahli-ahli yang berkaitan sama penelitian ini, kayak misalnya ahli dalam hal budaya, atau ahli dalam hal lainnya yang berpengaruh sama apa namanya penelitian ini. Gitu. Ketua RW, yes, ternyata wawancara ketua RW sama wawancara ahli budaya gitu ya kalau nggak salah. Nanti bisa dicek lagi ada di Bank Karya. Ya, Bank Karya. Nah, selanjutnya setelah Kak Wisnu melakukan triangulasi, dia itu melakukan catatan lapangan. Catatan lapangan di sini bisa dengan dokumentasi atau dengan menuliskan transkrip hasil wawancara dan juga beberapa catatan-catatan yang mungkin dibutuhkan untuk menunjang penelitian. Jadi untuk verifikasinya bisa dilakukan dengan member check, triangulasi, catatan lapangan, dan lain sebagainya yang mungkin bisa kalian pilih gitu sesuai dengan kebutuhan penelitian kalian sendiri. Oke, boleh di next. Selanjutnya yaitu mengenai analisis data secara kuantitatif. Nah, berbeda dari kualitatif. Kalau kualitatif tadi lebih ke bagaimana mengolah data yang sudah didapatkan, diolah menjadi hal yang lebih simpel gitu ya, diambil hal-hal yang pentingnya aja, kemudian didapatkan kesimpulan. Kalau di analisis data kuantitatif, di sini kita harus berhitung teman-teman. Sebagaimana namanya gitu ya, kuantitatif, di sini kita akan menghitung secara statistik dari hasil pengumpulan data yang sudah kita dapatkan. Nah, untuk menghitungnya itu ada dua jenis statistik, ada statistik deskriptif dan juga statistik inferensial. Apa beda dari kedua statistik ini? Jadi perbedaannya secara sederhananya ya, kalau statistik deskriptif itu
merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data atau mendeskripsikan data dan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Jadi bisa dikatakan bahwa statistik deskriptif itu adalah statistik yang hanya menghitung data yang sudah terkumpul aja tanpa bermaksud untuk menggeneralisirkan keseluruhan dari populasi. Misalnya nih kalian membuat sebuah penelitian dengan menggunakan populasi mahasiswa UNJ dan kemudian kalian hanya sampel tertentunya aja, hanya mengambil beberapa sampel tertentu. Nah, berarti hasil statistik deskriptifnya ini adalah terkait dengan sampel-sampel yang kalian ambil aja. Kalian tidak menggeneralisirkan mahasiswa secara umum gitu. Secara umum misalnya mahasiswa di Jakarta, mahasiswa di Indonesia itu enggak, tapi lebih ke mahasiswa yang menjadi sampel penelitian kalian. Tuh. Bedanya sama statistik inferensial ini kebalikannya. Jadi dia itu lebih merupakan statistik yang menggambarkan keseluruhan populasi. Hasil dari perhitungannya itu bisa digeneralisirkan. Nah, secara pengertiannya, statistik ini merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data, sampel, dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Kayak gitu. Jadi diambil dulu nih sampelnya beberapa, kemudian dari sampel tersebut digeneralisirkan datanya untuk satu populasi. Jadi kalau statistik deskriptif hanya misalnya mengambil 10 orang sampel penelitian, berarti kalian nggak bisa generalisir untuk seluruh mahasiswanya, hanya 10 mahasiswa tadi. Tapi kalau statistik inferensial, kalian mengambil, misalnya sama-sama mengambil 10 sampel gitu ya, 10 responden untuk penelitian kalian, tapi hasilnya nanti bisa kalian gunakan untuk menggeneralisir keseluruhan dari populasi. Gitu. Nah, kesimpulan dari data mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau tingkat kepercayaan. Nah, tingkat kepercayaan ini bermacam-macam, dia itu bentuknya persentase, dia itu bisa 5%, bisa 10%, gitu ya. Jadi bisa disesuaikan sama tingkat kepercayaan yang kalian gunakan dalam penelitian. Nah, si statistik inferensial ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang namanya statistik parametrik dan juga statistik non-parametrik. Biasanya kalian di antara statistik deskriptif dan inferensial yang paling digunakan adalah statistik inferensial. Nah, statistik inferensialnya ini kalian bisa pilih, bisa pakai statistik yang parametrik ataupun non-parametrik. Perbedaan di antara parametrik dan non-parametrik terletak pada dua hal. Yang pertama, datanya, jenis datanya apa, dan yang kedua adalah distribusi datanya seperti apa. Nah, untuk jenis data yang dipakai untuk statistik parametrik adalah data yang berbentuk interval dan rasio, sementara untuk statistik non-parametrik itu biasanya datanya berbentuk nominal dan ordinal. Kemudian untuk distribusinya sendiri statistik parametrik itu adalah distribusinya harus normal. Tapi kalau misalnya kalian menemukan datanya, setelah kalian mengumpulkan data dan hasilnya itu tidak berdistribusi normal, berarti kalian harus menggunakan statistik non-parametrik. Jadi gampangnya adalah seperti ini gitu ya. Jadi kalian tinggal lihat dulu penelitian kalian setelah pengumpulan data. Setelah kalian lihat data yang kalian dapatkan itu, datanya distribusi normal atau enggak. Kalau normal berarti masuknya ke parametrik. Kalau enggak normal berarti ke non-parametrik. Seperti itu. Boleh di next. Nah, di sini ada contohnya lagi. Contoh dari penelitian Kanaya. Kanaya ini APMM tahun lalu dan tahun ini jadi mentor juga ya, Kak. Nah, di sini judul penelitiannya tentang pengaruh penggunaan e-wallet Dana terhadap perilaku konsumtif mahasiswa, program studi pendidikan fisika Universitas Negeri Jakarta. Dari judul penelitiannya, udah pasti di sini dia menggunakan statistik inferensial ya, karena nggak mungkin kan Kanaya menganalisis keseluruhan mahasiswa dari program studi pendidikan fisika, karena dia hanya mengambil beberapa sampel aja. Sampel dari prodi Penfis itu beberapa orang, kemudian nanti hasilnya digeneralisir untuk keseluruhan mahasiswa yang ada di prodi Penfis tersebut. Nah, langkah-langkah menganalisis datanya sebelum menganalisis data, yang pertama dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita tuh harus melakukan analisis nih, kita setelah mendapatkan data gitu ya, dianalisis, tapi kita juga harus melakukan uji instrumennya dulu. Dalam penelitian kuantitatif biasanya kan bisa dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ya, Tapi sebelum menyebarkan kuesioner, pastinya ada membuat instrumen kuesionernya dulu. Nah, untuk membuat instrumen kuesioner ini,
biasanya dilakukan dengan uji validasi. Jadi ada uji validasi, ada uji validitas. Ini merupakan dua hal yang berbeda ya teman-teman. Jadi ketika kalian sebelum menyebarkan kuesioner kepada responden itu dilakukan uji validasi dulu. Uji validasi itu ditujukan untuk validator yang sudah ahli. Jadi angket kalian nantinya dinilai dulu nih sama validator apakah angketnya dari segi bahasa, kemudian dari segi penulisan, apakah sudah memenuhi standar atau belum, apakah sudah layak atau belum. Nah, setelah uji validasi, angketnya disebar, kemudian dilakukan uji validitas. Nah, uji validitas dan uji reliabilitas ini dilakukan setelah kalian mendapatkan data. Jadi setelah angketnya disebar, kemudian respondennya menjawab angket tersebut dan kalian mendapatkan hasil jawaban dari responden, kalian melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Kalau uji validitas itu untuk melihat pertanyaan mana yang sekiranya valid dan pertanyaan mana yang sekiranya tidak valid. Kalian dalam membuat kuesioner pasti kan ada banyak pertanyaannya kan, misalnya ada 20 pertanyaan. Nah, kalian olah pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan jumlah responden yang kalian gunakan. Nanti dari pertanyaan tersebut bisa diolah mana pertanyaan yang valid, mana pertanyaan yang tidak valid. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang valid tadi bisa dilakukan ke proses selanjutnya, ke tahapan selanjutnya, yaitu ke uji reliabilitas. Nah, terus untuk yang pertanyaan tidak valid itu diapain? Bisa dipisahkan gitu, bisa diarsipkan lagi gitu pertanyaan-pertanyaan yang tidak validnya. Jadi kita pakai pertanyaan-pertanyaan yang valid. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang valid tadi kita uji lagi dengan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini untuk mengetahui bagaimana hubungan apakah si variabel yang pertama dengan variabel yang kedua ini berhubungan secara reliable atau tidak. Gitu. Nah, setelah uji validitas dan uji reliabilitasnya ini sudah kalian lakukan dan kalian sudah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang valid dari instrumen yang kalian gunakan, kalian lanjut ke selanjutnya uji asumsi klasik gitu ya. Uji asumsi klasik ini terdiri dari dua uji juga, ada uji normalitas dan uji linearitas gitu ya. Kalau uji normalitas itu untuk melihat datanya apakah berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini merupakan langkah kalian untuk menentukan kalian akan menggunakan statistik parametrik atau statistik non-parametrik. Kalau hasil uji normalitasnya ternyata datanya normal, berarti bisa menggunakan statistik parametrik. Tapi kalau misalnya hasil uji normalitasnya tidak normal, berarti menggunakan statistik non-parametrik. Gitu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan uji linearitas untuk melihat hubungan yang linear antara variabel satu dengan variabel lainnya, variabel 2-nya gitu ya. Nah, setelah itu kan tadi kalian udah menentukan nih ternyata misalnya statistiknya itu menggunakan statistik parametrik karena distribusi normal. Maka kalian lanjut ke langkah selanjutnya itu dengan uji regresi. Di sini karena ya menggunakan uji regresi, menggunakan t-test, uji T, karena dia ingin melihat pengaruh dari variabel satu ke variabel kedua. Nah, di sini kalian sebenarnya bisa menggunakan nggak harus menggunakan uji T, bisa menggunakan uji-uji lainnya, dan kalian bisa kepoin lagi gitu ya, bisa cari lebih lanjut mengenai uji-uji yang ada di uji analisis regresi, uji apa yang sekiranya relevan dan sesuai sama penelitian kalian. Karena di sini penelitiannya pengaruh, jadi bisa menggunakan uji T. Nah, setelah uji T, didapatkan hasilnya, bagaimana pengaruhnya, berapa persen pengaruhnya. Nah, setelah itu dilakukan uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini untuk melihat gimana hubungan antara si variabel satu dengan variabel lainnya secara determinannya. Seberapa besar koefisien determinasinya. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh pengujiannya ya. Kalau untuk biasanya untuk penelitian kuantitatif itu menggunakan aplikasi SPSS, teman-teman. Jadi bisa memudahkan kalian dalam melakukan perhitungan. Bisa dari uji validitas sampai uji koefisien determinasi itu bisa dilakukan dengan SPSS. Nih, dan ini merupakan tabel hasil uji SPSS-nya. Bisa kalian cantumkan nanti di hasil penelitian kalian. Oke, lanjut. Boleh dilanjut? Oke. Nah, selanjutnya tadi kan sudah membahas tentang teknik analisis data. Setelah menganalisis data-data, selanjutnya adalah merepresentasikan data. Merepresentasikan data ini merupakan upaya seorang peneliti
untuk mendapatkan gambaran dan penafsiran dari data yang telah diperoleh serta hubungannya dengan fokus penelitian yang dilaksanakan. Pada tahap ini, data disajikan dalam bentuk visual untuk memudahkan pemahaman dan komunikasi hasil analisis. Jadi sebenarnya representasi data itu sama dengan menyajikan data. Kalau di penelitian kualitatif itu kan secara langsung dituliskan gitu ya, setelah direduksi disajikan. Nah, kalau di penelitian kuanti itu kan nggak ada proses untuk merepresentasikan data kan. Nah, makanya di sini dijelaskan tentang representasi data khususnya untuk penelitian kuantitatif. Nah, tujuan untuk representasi ini adalah supaya si data-data yang sudah dikumpulkan ini dapat disusun dan disebarluaskan dan mudah dilihat secara visual dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Jadi hasil pengolahan data, hasil analisis data disajikan bisa dengan format apa aja ya, tergantung sama kebutuhan penelitian kalian dan yang memudahkan kalian. Kalian bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan gambar, menggunakan grafik, dan lain sebagainya. Boleh di next? Dan ini dia untuk penyajian data atau merepresentasikan data, kalian bisa bagi menjadi 3 jenis. Ada tabel, penyajian secara tabel, penyajian secara grafik, dan penyajian secara diagram. Tabel ini terbagi lagi, ada yang namanya tabel biasa, tabel distribusi frekuensi, tabel silang, atau cross-tab. Kemudian untuk grafik itu bisa dibuat menjadi histogram atau dibuat menjadi poligon. Kalau diagram bisa dibikin diagram batang, diagram lingkaran, maupun diagram garis. Nah, ini bisa disesuaikan ya, kalian bisa pilih salah satu, atau kalau misalnya mau lebih kompleks, bisa memadukan antara satu penyajian data dengan yang lainnya. Boleh di next. Nah, ini dia contohnya. Kalau tabel biasa itu bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Jadi ada tabelnya dimulai dengan nomor dulu, nomornya 1 sampai berapa, sesuai dengan klasifikasi atau kelompok yang sudah kalian buat. Kemudian di sini dilanjutkan, ini contohnya tentang jenis kelamin ya. Jadi dia dibedakan atau dikelompokkan berdasarkan jenis kelaminnya, ada laki-laki dan perempuan. Kemudian dari tingkat pendidikannya, SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, kemudian bisa dibuat jumlahnya. Nah, untuk tabel biasa, ini pasti secara umum kalian udah sering bikin dan udah sering ketemu gitu ya sama tabel biasa kayak gini. Nah, untuk penyusunannya ini disesuaikan lagi sama penelitian kalian. Kalian membagi kelompoknya itu menjadi seperti apa, kemudian klasifikasi tingkatannya seperti apa, dan bisa disesuaikan lagi. Yang penting ada nomor, kemudian ada klasifikasi, dan ada jumlahnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada tabel distribusi frekuensi. Untuk tabel distribusi frekuensi ini bisa dilihat frekuensi atau kalian bikin kelompok dulu, kalian bikin kelas-kelas tertentu. Di sini kelasnya misalnya dari segi umur 20 sampai 25 tahun, umur 26 sampai 30 tahun, dan lain sebagainya. Dengan di sini apa namanya? Intervalnya 5 tahun 5 tahun gitu ya. Nah, frekuensi orang-orang yang berusia 20 sampai 25 tahun itu ada berapa? Ternyata ada 20. Berarti kalian bisa menggunakan tabel distribusi frekuensi. Kalau misalnya data yang kalian kumpulkan itu datanya berbentuk frekuensi atau data yang kelompok usia tertentu atau kelompok jenis tertentu dan bisa dihitung secara frekuensi atau secara jumlahnya. Kemudian ada yang namanya tabel silang. Kalau tabel silang itu misalnya dia sama kayak gini, kemudian kalian tuliskan dulu tingkat pendidikannya atau klasifikasinya kalian berdasarkan apa, kemudian bisa dituliskan pengetahuan tentang autis pada anak. Ini disesuaikan juga sama di sini itu tentang pengetahuan tentang autis. Nah, pengetahuan tentang autis pada anak, dia itu nilainya baik atau tidak baik, bisa dikategorikan sebagai baik dan tidak baik. Kemudian nilai N-nya berapa, kemudian persentasenya berapa, itu bisa dituliskan dengan menggunakan tabel silang. Jadi untuk penulisan tabel itu bisa kalian pilih dari ketiga tabel ini mana yang sekiranya lebih memudahkan dan lebih mudah dilihat untuk pembaca maupun peneliti. Kalian bisa pilih dan kalian bisa sesuaikan. Boleh di next. Nah, selanjutnya penyajian data secara grafik itu terbagi jadi histogram dan poligon. Bedanya kalau histogram itu lebih mirip dengan diagram batang gitu ya. Tapi kalau histogram itu nyatu gitu ya teman-teman. Kalau diagram batang kan ada jarak-jaraknya ya antara batang satu sama batang lainnya. Kalau histogram itu dia mepet-mepet dan dia bentuknya kayak bar gitu, bar chart gitu ya.
Kalau poligon itu dia lebih ke titik-titik. Nah, nanti titik-titiknya itu disambungkan. Misalnya dari skala 60, interval 60 sampai 64 ada berapa orang dikasih titik di situ. Kemudian 65 sampai 69 berapa dikasih titik. Nah, dari titik-titik ini disambungin dan hasilnya akan membentuk sebuah poligon. Boleh di next. Selanjutnya ada penyajian data dengan menggunakan diagram. Diagram tadi dibagi menjadi 3, ada diagram batang, diagram lingkaran, dan juga diagram garis. Pasti ini kalian udah umum banget ya, karena dari SD kalian udah belajar diagram. Diagram, macam-macam diagram. Kalau batang udah pasti dia yang ada batang-batangnya gitu ya, ada bar-barnya. Kalau lingkaran pasti keseluruhannya yang membentuk sebuah lingkaran 100%. Kalau garis, dia mirip poligon, tapi dia nggak yang titik-titik gitu. Kalau poligon kan lebih kayak ke titik-titik gitu kan. Kalau garis tuh digariskan. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang analisis dan representasi data, kita membahas sedikit tentang aplikasi yang biasanya digunakan untuk melakukan analisis dan juga representasi data. Ada beberapa eh, aplikasi yang bisa digunakan untuk menganalisis dan merepresentasikan data. Yang pertama itu ada yang namanya SPSS atau singkatannya adalah Statistical Product and Service Solution. SPSS ini biasanya digunakan untuk uji regresi, uji analisis varians atau uji ANOVA, dan juga statistik deskriptif. Nah, biasanya kalau anak-anak KPM tuh udah mentok di SPSS aja gitu ya, biasanya sering makainya SPSS doang gitu. Padahal banyak nih aplikasi analisis data yang lainnya. Tapi emang secara sederhana gitu ya, SPSS emang paling gampang digunakan dan hasilnya juga udah terbukti akurat gitu. Emang dari di dunia pendidikan atau di dunia akademik itu SPSS yang paling digunakan untuk menghitung statistik. Kemudian selain SPSS ada yang namanya RStudio. Kalau RStudio dia itu keunggulannya dia bisa melakukan analisis statistik yang lebih kompleks. Kemudian juga bisa memodelkan data dan juga membuat grafik interaktif. Nah, dia ini gratis, open source, sangat fleksibel serta memiliki banyak paket tambahan atau libraries dari komunitasnya. Jadi kalau kalian mau bikin statistik yang lebih kompleks, kalian ingin menghitung statistik yang lebih kompleks, kalian bisa menggunakan RStudio. Kemudian ada juga yang namanya Minitab. Nah, Minitab ini dia itu bisa digunakan untuk analisis Six Sigma, kontrol proses statistik, dan uji hipotesis. Kemudian untuk kelebihannya itu dia tampilannya sederhana kayak Excel, fiturnya juga kuat untuk keperluan industri dan panduan analisis otomatis. Biasanya Minitab ini digunakan untuk skala industri ya, teman-teman. Boleh di next. Selanjutnya ada Microsoft Excel. Microsoft Excel ini pasti yang sering banget kita gunakan ya. Sebelum masuk ke SPSS juga pasti kalian secara nggak langsung biasanya pakai ya Microsoft Excel ini. Biasanya digunakan untuk membuat tabel, untuk menghitung statistik dasar, rata-rata, median, dan juga untuk membuat grafik. Kelebihannya dia itu mudah diakses, banyak digunakan, dan terintegrasi dengan software Microsoft lainnya. Kemudian di sini ada PSPP. Maaf ya ini salah, ini harusnya PSPP bukan RStudio. PSPP ini dia itu gunanya untuk menganalisis statistik dasar seperti regresi, ANOVA, dan juga uji korelasi. Kelebihannya dia juga gratis, ringan dijalankan di komputer, dan kompatibel dengan file SPSS. Jadi kalau misalnya kalian terkendala gitu ya menggunakan SPSS, kalian bisa masukin hasil data atau hasil file dari SPSS ke PSPP ini. Mirip ya, namanya juga mirip dari SPSS ke PSPP. Dia terintegrasi antara file SPSS dengan PSPP dan bisa digunakannya juga sama untuk uji regresi, untuk uji ANOVA, dan juga uji korelasi. Dan yang terakhir ada yang namanya STAR. STAR itu adalah Statistical Tool for Agricultural Research. Nah, si STAR ini biasanya digunakan untuk menganalisis data percobaan pertanian seperti uji varietas, rancangan percobaan, dan analisis hasil panen. Fokus pada kebutuhan penelitian pertanian, gratis, dan juga mendukung analisis desain percobaan. Jadi kalau penelitian kalian berhubungan dengan pertanian bisa pakai STAR gitu, karena ini emang khusus didesain untuk penelitian pertanian. Oke, mungkin untuk materinya segitu dulu ya. Untuk studi kasusnya bisa kita lanjutkan setelah tanya jawab kali ya, Kak.
Boleh Kak, boleh banget. Oke, terima kasih Kak Nabila atas pemaparan materinya hari ini. Materinya keren banget nih Kak dan sangat luar biasa. Yang dimana kita bisa mungkin lebih paham bagaimana teknik analisis dan representasi data. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke sesi diskusi atau tanya jawab. Baik Kakak Abang Mentor ya jika ditanyakan boleh langsung raise hand ataupun chat di kolom Zoom Kak. Teman-teman boleh nanya ya. Nanti untuk studi kasusnya kayaknya aku tunjuk aja ya, biar seru. Kita punya 2 soal studi kasus. Nanti kalau misalnya setelah sesi tanya jawab ini, kalian bisa menjawab studi kasus yang sudah aku buat. Makanya sekarang nanya dulu hal yang nggak dipahami supaya nanti bisa menjawab studi kasusnya. Tanya-tanya guys, silakan. Mungkin aku dulu kali kalian nanya ya. Aku mungkin sedikit apa namanya ingin tahu nih Kak, kalau misalnya tuh kita ngelakuin penelitian, tapi kita tuh ngegabungin data kualitatif dan kuantitatif, kayak jadi kayak mix metode gitu loh Kak. Untuk representasi datanya itu harus dibedain per jenis atau bisa digabung jadi satu kajian gitu Kak, satu sajian. Mungkin itu Kak pertanyaan dari aku. Oke, terima kasih Syakira atas pertanyaannya. Ini menarik banget ya teman-teman. Tadi nggak dijelasin tentang penelitian mixed method. Syakira bertanya tentang penelitian mixed method, gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Gimana cara menganalisis dan merepresentasikan datanya. Nah, karena tadi dijelaskan bahwa teknik analisis data itu hanya terbagi menjadi 2 ya, kualitatif dan kuantitatif. Jadi untuk hasil data dari penelitian mixed method, kalian bisa melakukan analisis datanya secara masing-masing. Data kualitatif akan dianalisis secara teknik analisis data kualitatif. Kalau kuantitatif berarti teknik analisis datanya secara kuantitatif juga. Jadi kamu misalnya melakukan penelitian mixed method, kamu pisahkan dulu data-data yang bisa dianalisis secara kualitatif dan kuantitatifnya, kemudian menggunakan teknik analisis masing-masing jenis penelitiannya. Sesuai dengan jenis penelitiannya, kuali atau kuanti, seperti itu. Apakah terjawab? Oh, terjawab banget Kak. Terima kasih banyak Kak Nabila. Dan mungkin Kakak Bang Mentor sekalian, jika ada yang ingin tanyakan, boleh langsung raise hand nih Kak, atau langsung chat di kolom Zoom.
Oh ya nih Kak, paling Kak jika memang untuk menghubungi Kak Nabila lebih lanjut, kontak yang bisa kita hubungi apa nih Kak terkait materi Kakak hari ini? Oke, kalau kontak mungkin boleh ke WA ya. Anak KPM pasti tahu lah WA aku. Kalau ke Oke, IG juga boleh. oke, Tapi terima anak kasih. nanti boleh minta Kalau aku. komentar apakah ada yang tanyakan nih Kak? Oke, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Kak Nabila, aku izin membacakan. Kak, izin bertanya, kalau hasil uji normalitas ternyata nggak normal, terus data udah terlanjur dikumpulin semua, solusinya apa ya Kak? Selain harus ngulang kumpulin datanya. Kak Nabila ingin langsung menjawab atau ditampung dulu Kak? Boleh langsung aja ya. Oke Kak. Oke, pertanyaannya menarik banget nih Syifa Kalista Handayani, timekeeper kita. Bertanya tentang uji normalitas yang datanya nggak normal. Tadi sudah disampaikan kayak bahwa statistik inferensial itu terbagi menjadi dua, statistik parametrik dan non-parametrik. Kalau parametrik itu untuk yang distribusi datanya normal, dan yang non-parametrik untuk yang tidak berdistribusi normal. Kalau kalian sudah mendapatkan data dan kalian ternyata mengolah data tersebut dan hasilnya tidak berdistribusi normal, gak usah melakukan pengulangan penelitian, tapi kalian menggunakan statistik non-parametrik aja. Tuh, walaupun emang parametrik non-parametrik itu lebih kompleks gitu ya, lebih banyak perhitungannya, agak lebih sulit gitu ya untuk menentukannya, tapi daripada kalian ngulang ambil data, lebih baik menggunakan yang non-parametrik. Seperti itu. Apakah terjawab, Syifa? Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin Bapak Abang mentor lain, apakah ada yang ditanya nih Kak? Ya, langsung raise hand ataupun chat di kolom Zoom. Oke nih Kak, mungkin Kakak mentor sekalian belum ada pertanyaan. Kita langsung lanjut ke studi kasus aja nih Kak. Boleh. Oke, boleh. Boleh tolong ditampilkan lagi ya PPT-nya. Oke, untuk studi kasus yang pertama, ini dari jenis penelitian kualitatif mengenai analisis persepsi guru sekolah dasar terhadap implementasi kurikulum Merdeka. Misalnya kalian mengajukan sebuah pertanyaan kepada seorang guru, seorang responden, dan jawabannya seperti ini. Bisa dibaca ya teman-teman. Nah, dari pertanyaan dan jawaban seperti ini, coba kalian reduksikan datanya, kemudian kalian pilih penyajian datanya dengan menggunakan apa, dan kalian verifikasi dan tarik kesimpulan dari hasil reduksi dan penyajian data tersebut. Silakan dibaca. Kemudian, apakah ada yang mau volunteer?
Saya boleh, Kak. Wih, oke, silakan Ismi. Gimana, Kak? Baca aja. Baca, iya boleh. Oke, studi kasusnya itu analisis persepsi guru sekolah dasar terhadap implementasi kurikulum Merdeka. Buat pertanyaannya, bagaimana ibu atau bapak menilai penerapan kurikulum Merdeka di sekolah Anda? Jawabannya, secara umum saya menyambut baik kurikulum Merdeka karena memberi keleluasaan kepada guru dalam mengembangkan materi. Tapi di sisi lain, saya merasa kesulitan karena belum ada pelatihan yang menyeluruh. Kami juga kekurangan media pembelajaran yang sesuai. Kadang-kadang saya juga bingung menyesuaikan dengan capaian pembelajaran yang berubah-ubah. Namun saya lihat siswa jadi lebih aktif dan suka berdiskusi. Oke, reduksi datanya kayak gimana nih, Mi? Mungkin untuk reduksi datanya itu eh, lebih ke ini sih Kak. Beda pertanyaan Kak. Secara umum saya menyambut baik eh, guru ini tuh menyambut baik kurikulum Merdeka. Cuman di sisi lain tuh masih merasa kesulitan gitu karena belum ada pelatihan yang menyeluruh. Terus jelasin juga kalau eh, mereka juga kekurangan media pembelajaran yang sesuai dari kurikulum Merdeka tersebut. Oke, keren. Selanjutnya penyajian data. Kira-kira Ismi mau menyajikan data hasil wawancara ini mau pakai tabel atau grafik atau apa? Mungkin lebih ke tabel sih Kak, karena ini kan hasil dari wawancara ya. Oke, format tabelnya kayak gimana nih, Mi, kira-kira? Format tabelnya mungkin yang kayak tadi Kak Nabila tampilkan ya. Kayak pertama itu eh apa tadi ya? Kolom nomor, terus pertanyaan, kemudian ada reduksi data, penyajian data, terus penarikan kesimpulan. Ya, jangan lupa indikatornya dulu ya sebelum pertanyaan. Ya, indikator. Nah, verifikasinya mau pakai apa, Mi? Verifikasi. Ya, Ada tadi kan ada 3. Ada member check, ada triangulasi, sama catatan lapangan. Ismi mau pakai ketiganya itu atau punya eh, verifikasi yang lain? paling lebih ke ini sih Kak, triangulasinya. Oke, tinggal ditriangulasi nanti ya. Oke, terima kasih Ismi atas kesediaannya untuk menjadi volunteer pada studi kasus ini. Oke, jadi teman-teman, benar tadi yang sudah disampaikan oleh Ismi, kalau untuk penelitian ini reduksi datanya itu tentang apa tadi? Gurunya itu sudah menyambut baik, tapi merasa kesulitan karena belum ada pelatihannya. Kemudian untuk penyajian datanya secara tabel dan verifikasinya, ISMI akan menggunakan triangulasi. Nah, dari studi kasus ini, kalian udah mulai terbayang ya gimana kalau misalnya punya judul penelitian ini, kemudian gimana cara menganalisisnya. Tuh. Oke, kita langsung masuk aja kali ya ke studi kasus yang kedua. Boleh kakak operator, this next. Nah, studi kasus yang kedua, ini judulnya belum diubah. Studi kasus yang kedua ini tentang penelitian kuantitatif. Jadi judulnya itu pengaruh penggunaan medsos terhadap kecemasan mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta. Gitu ya, kurang lebih. Jadi judulnya pengaruh antara penggunaan media sosial dengan kecemasan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Nah, variabelnya di sini ada 2 variabel, ada durasi penggunaan medsos dan juga skor kecemasan. Variabel yang pertamanya itu media sosial, ini ada 10 responden sudah menjawab juga, udah ada datanya nih 3, 5, 6 dan seterusnya. Dan untuk skor kecemasan setiap respondennya juga sudah ada. Nah, kalau misalnya dari data ini, gimana kalian akan melakukan uji instrumen, uji asumsi, dan uji regresinya? Apakah ada yang bersedia menjadi volunteer lagi?
Kalau nggak ada, kita pilih random aja kali ya, Kak Syakira. Boleh nih Kak. Kak Nabila yang nunjuk atau aku yang nunjuk kira-kira? Boleh aku yang pilih ya? Boleh banget. Aku mau, aku mau Kak Siti, Siti Nur Aisyah. Boleh Kak Ais? Ais ada di tempat nggak? Ada Kak, sebentar. Berarti ini tadi judulnya tuh pengaruh antara penggunaan media sosial dengan kecemasan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta ya. Iya, betul. Hmm, buat ini Sebelumnya aku tanya dulu, instrumennya kira-kira di sini Kak Ais mau bikin instrumen angket apa aja? buat instrumennya pakai angket G-form sih Kak. Karena kan itu Iya, kalau bikin instrumen itu kan kita berdasarkan variabelnya, betul? Nah, betul. berarti ada angket apa aja? Ada angket untuk menghitung durasi penggunaan medsos dan ada angket untuk menghitung skor kecemasan. Nah, setelah ada dua angket tersebut, uji instrumennya diapain nih instrumennya? Diuji secara apa, Kak Ais? Diuji regresi dulu Kak buat apa distribusi datanya enggak sih Kak? Uji instrumen ada apa tadi? Uji regresi itu di akhir. Apa ya? Bentar. Uji instrumen. Ada dua uji untuk Oh iya, menguji instrumen. buat uji instrumennya uji validitas Nah, dulu dan habis di reliabilitas. Oke, betul. Setelah dua-duanya misalnya instrumennya udah valid dan udah reliable, kemudian uji apa lagi, Kais? Ini buat uji asumsi. Hmm. Setelah uji validitas dan uji reliabilitas ini apa ya? Apa ya? Apa, Is? Bentar, Kak. Ini untuk menentukan dia pakai statistik parametrik atau non-parametrik. Untuk melihat datanya normal atau tidak normal. Siapa ya kira-kira? Uji asumsi ya Kak. Iya, uji asumsi terdiri dari uji apa aja? Ada dua juga. Hmm. Buat uji kan tadi sebelumnya itu uji validitas dan reliabilitas ya Kak. Setelah itu kita uji asumsinya dengan uji normalitas sama uji linearitas Kak. Oke. Terus selanjutnya, kalau misalnya datanya udah normal nih, berarti menggunakan statistik apa? Dengan statistik parametrik Kak, karena dia normal datanya. Kalau nggak normal pakai yang non parametrik. Oke, keren. Nah, di uji analisis regresi,
Salah satunya ada uji apa? Di yang analisis regresi ya, Kak. Mm-mm, tuh, misalnya kan Ya, tadi judulnya untuk melihat pengaruhnya pakai uji apa, Is? regresi linear bukan, Kak? Betul, regresi linear. Regresi linear salah satu ujinya untuk melihat pengaruh. Ada yang namanya uji. Yang apa di dalam uji regresi linear, Kak? Iya, Uji koefisien determinasi itu bukan? iya, boleh uji koefisien determinasi. Tapi sebelum uji koefisien determinasi, biasanya itu peneliti melakukan uji T atau uji F. Gitu ya, uji T untuk melihat pengaruh dari variabel satu ke variabel lainnya. Oke, terima kasih banyak Kak Ais yang sudah berani untuk mengungkapkan uji-uji yang cukup rumit ya di teknik analisis data kuantitatif. Makasih. Untuk selanjutnya Makasih. mungkin aku kembalikan ke moderator. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga kalian menjadi mentor-mentor yang keren, bisa membimbing menti-menti kalian untuk membuat penelitian yang super keren juga. Oh ya, sebelumnya di sini aku juga punya beberapa referensi untuk kakak-kakak mentor nih. Ada beberapa referensi buku untuk kalian pelajari gitu ya. Ketika kalian membimbing, biasanya tuh kayak suka bertanya-tanya, aku harus ngambil pedoman dari mana ya? Nah, ini bisa kalian baca-baca. Ini ada buku kualitatif, ini isinya cukup lengkap gitu yang ngebahas tentang teknik pengumpulan data kualitatif sampai cara menganalisisnya. Untuk yang kuantitatif bisa baca yang ada di sebelah kanan. Kalian bisa cari gitu ya di Google karena aku juga nyarinya di Google dan ini sangat membantu aku untuk memahami kuali dan juga kuanti. Karena biasanya aku kan penelitiannya lebih ke pengembangan gitu ya. Jarang banget ngambil kuali dan kuanti. Tapi dari buku ini udah bisa langsung tergambarkan sedikit. Jadi untuk membimbing menti-menti kalian, tentunya kalian juga harus banyak belajar, kalian juga harus bisa selangkah lebih tahu gitu ya dibandingkan menti-menti kalian. Jadi supaya mentinya keren-keren, pasti mentornya juga harus keren. Dan kalian dengan mengikuti sekolah mentor dari 1 sampai 3 ini pasti udah keren banget. Jadi semangat terus untuk mentor-mentor APMM atau mentor-mentor lainnya. Semoga eh, pahala kalian terus mengalir gitu ya karena membimbing menti-menti kalian. Oke, good luck semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Nabila untuk hari ini dari pemaparan materi, diskusi, dan studi kasusnya. Di sini sebelum kita menutup acara, saya ingin membacakan kesimpulan yang dimana teknik analisis data adalah upaya untuk membahas dan memahami data dalam penelitian, sehingga kita bisa menarik kesimpulan dari keseluruhan data penelitian kita, yang dimana teknik analisis data ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif ini dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, dan verifikasi data, serta menarik kesimpulan. Kuantitatif ada dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik diferensial. Kemudian ada teknik representasi data, yang dimana ini adalah gambaran dan penafsiran dari data yang ada, yang telah diperoleh, serta hubungannya dengan fokus penelitian yang dilaksanakan. Pada tahap representasi ini, data disajikan dengan bentuk visual untuk memudahkan pemahaman dan komunikasi hasil analisis. Baik, terima kasih Kak. Sekali lagi saya ucapkan keren banget materinya hari ini. Tentunya banyak banget insight baru yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya untuk Kak Nabila, jangan kemana-mana dulu Kak, karena ada oleh-oleh dari panitia berupa sertifikat. Kepada Kak Operator, boleh langsung aja nih Kak, ditampilkan sertifikatnya. Oke, ini sertifikatnya dengan nomor 076 garis miring ser garis miring D strip KPM UNJ garis miring 4 garis miring 2025 diberikan kepada Kanabila Salsabit Anyanti APMM sebagai pembicara dalam kegiatan Sekolah Mentor 3 dengan bidang teknik analisis dan representasi data yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta pada Jakarta 2 Mei 2025 yang ditantangani oleh Ketua Umum KPM UNJ Kak Muhammad Habib Alvin serta Kepala Divisi P2P Kanafisya Putri Insani. Boleh nih kakak yang bertugas untuk dokumentasi dipandu.
Oke, aku izin pandu dokumentasinya ya, Kak. Aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada seluruh panitia Sekolah Mentor. Terima kasih kembali Kak. Jika Kak Nabila ingin meninggalkan ruang Zoom diperbolehkan. Jika ingin di sini sangat dipersilahkan Kak. Terima kasih sekali lagi. Saya Sakira Zena selaku moderator hari ini pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Syakira selaku moderator dan pembicara kita, Kak Nabila. Wah, keren banget ya materi kita pada sore hari ini. Tentunya banyak banget insight baru yang kita dapatkan mengenai teknik analisis dan representasi data. Nah, selanjutnya untuk Kak Syakira jangan kemana-mana dulu nih, karena kami ada oleh-oleh dari panitia berupa sertifikat untuk moderator. Kepada kakak moderator, boleh tolong ditampilkan sertifikatnya? Oke, sertifikat nomor 077 SEF D strip KPM WJ 4 2025 diberikan kepada Syakira Alzena APMP sebagai moderator dalam kegiatan Sekolah Mentor 3 dengan bidang Teknik Analisis dan Representasi Data yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta pada Jakarta 2 Mei 2025 dan ditandatangani oleh Kak Muhammad Habib Alvin Rahman, APMM selaku Ketua Umum KPMJ 2025 dan Kak Nafisya Putri Insyani APMM selaku Kepala Divisi P2P KPMJ 2025. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada kakak yang bertugas untuk dokumentasi kami persilahkan. Baik, aku hitung mundur ya, Kak, untuk dokumentasi. 3, 2, 1. Baik, sudah terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Syakira. Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya. Terima kasih juga Kak Farid. Oke, mungkin selanjutnya kita akan beralih ke agenda yang selanjutnya yaitu dokumentasi akhir. Kepada teman-teman sekalian diharapkan untuk mengaktifkan fitur kameranya untuk mengikuti sesi dokumentasi akhir. Dan kepada kakak yang bertugas kami persilakan untuk memandu jalannya dokumentasi akhir kita pada sore hari ini. Untuk abang mentor PNN semua yang sekiranya berkenan untuk eh, buka kamera untuk dokumentasi akhir, eh, dibuka ya Kak kameranya. Di, ditunggu sampai jam 16.55. Terima kasih. Baik, sekarang aja deh. Hitung mundur ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Silvi yang telah membantu jalannya dokumentasi kita pada akhir ini. Wah, nggak kerasa banget ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada kakak mentor sekalian yang telah mengikuti rangkaian acara Sekolah Mentor 3 pada sore hari ini, dari awal sampai selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan menambahkan wawasan ilmiah serta lebih menginspirasi kita untuk lebih berkembang dan memajukan penelitian di Indonesia. Karena kita mengawali acara kita dengan doa, alangkah baiknya kita juga mengakhiri acara kita dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Karena kita telah berada di ujung acara, saya Muhammad Farid selaku Master of Ceremony dan seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Saya mewakili teman-teman panitia lainnya ingin memohon maaf
yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan selama berlangsungnya acara kita pada sore hari ini. Mungkin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.